Minggu terakhir tutorial di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Sebelum kalian menghadapi ujian akhir semester, kita akan membahas bagaimana sih memanage, apa saja sih praktik manajemen sumber daya manusia di small medium enterprise atau usaha kecil dan menengah. Sebelumnya kita berbicara latar belakang dulu. Biasanya studi mengenai manajemen sumber daya manusia ini seringkali meneliti perusahaan-perusahaan besar, dan sangat sedikit sekali manajemen sumber daya manusia yang meneliti usaha kecil menengah. Oleh karenanya, ini merupakan sebuah kesempatan untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana praktik manajemen sumber daya manusia di usaha kecil dan menengah. Lalu kita sekarang berbicara mengenai usaha kecil dan menengah. Apa saja sih tujuan usaha kecil UKM tersebut? Pastinya UKM itu justru dia adalah backbone atau tulang punggung ekonomi sebuah negara. Karena UKM menciptakan banyak sekali lowongan kerja, dan UKM juga meningkatkan taraf hidup orang banyak. Kemudian UKM juga merupakan pemberi kerja bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan atau di daerah pinggiran kota, sehingga UKM itu sangat penting perannya bagi ekonomi sebuah negara. Apa saja sih potensi dari UKM? Yang pertama, pasti kalau kita bicara UKM skalanya bisa besar. Walaupun UKM itu kecil-kecil, biasanya mempekerjakan karyawannya hanya 1 orang, 2 orang, tapi banyak sekali UKM yang tersedia. Banyak sekali ketika UKM itu banyak tercipta, maka ya skalanya akan menjadi besar, peluangnya juga semakin besar untuk ekonomi sebuah negara. Kemudian dengan adanya UKM juga biaya ini bisa ditekan lebih rendah, dan tentu saja menyediakan peluang lowongan kerja yang sangat banyak. Biasanya UKM juga sering sekali menggunakan input dari dalam negeri, jadi bahan bakunya benar-benar dari dalam negeri. Kemudian dan UKM inilah yang sangat berkontribusi besar terhadap ekspor. Apa saja sekarang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UKM? Tentu saja keuangan atau kredit. Walaupun banyak sekali kredit yang ditujukan untuk UKM, tapi banyak juga UKM-UKM yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Infrastruktur, bahan mentah, permasalahan mesin, atau peralatan-peralatan yang canggih lainnya karena modalnya kurang. Jadi biasanya peralatan yang digunakan ya kurang begitu, tidak secanggih perusahaan-perusahaan besar. Permasalahan pemasaran. Nah, kalau yang tipenya adalah bisnis ke bisnis, nah biasanya kadang-kadang juga pembayarannya juga tertunda, dan biasanya mereka itu jarang sekali merekam track record karyawan mereka. Padahal itu sangat penting sekali kalau pengen menciptakan praktik manajemen sumber daya manusia yang baik. Lalu tujuan manajemen sumber daya manusia dalam menangani usaha kecil menengah, kita membagi dua, ada yang kritikal yang paling penting dan yang non kritikal. Yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja, bagaimana meningkatkan kualitas produk atau jasa, dan bagaimana supaya karyawan yang bekerja di UKM tersebut merasa UKM tersebut merasa adalah miliknya. Jadi dia benar-benar bekerja bukan hanya karena membutuhkan uang, tapi merasa bahwa UKM tersebut ya ini adalah ada sense of belonging di situ, ada
rasa memiliki UKM tersebut atau organizational citizenships. Dan ada juga bagaimana pengaruh sosial. Jadi UKM ini kan biasanya di lingkup-lingkupnya kecil. Nah, itu juga pengaruh ke sosial masyarakat sekitarnya juga tinggi. Jadi melihat dampak sosial terhadap UKM ini seperti apa. Lalu yang non kritis adalah penjualan dan market share dari UKM. Kita lebih dalam lagi peranannya, kita telah lebih jauh lagi apa saja sih peranan manajemen sumber daya manusia dalam usaha kecil menengah. Yang pertama adalah berkaitan dengan motivasi. Bagaimana memotivasi karyawan yang kita miliki supaya produktivitas meningkat. Yang kedua, leadership, kepemimpinan. Nah, banyak sekali UKM yang bermula dari bisnis keluarga. Dan biasanya orang-orang yang di hire, yang direkrut pertama kali ya keluarganya sendiri bisa jadi. Nah, di situ juga bisa menimbulkan masalah kepemimpinan. Berikutnya, analisa lingkungan. Jadi analisa kompetitor. Sering sekali UKM banyak sekali ya, dia tidak menyadari di mana lingkungan dia beroperasi, dia tidak menganalisa pasarnya dengan baik, sehingga produknya banyak bisa ditiru kompetitor lain misalkan, atau produknya bahkan bisa kalah bersaing dengan UKM lain. Lalu karena UKM ini sifatnya sangat dinamis, perubahan organisasi itu sangat penting. Jadi bisa saja di awal mula dia hanya mempekerjakan sedikit, kalau dia semakin berkembang, karyawannya semakin banyak. Nah, disinilah perlunya bagaimana HR memanage perubahan organisasi dari yang kecil ke yang besar. Dan yang terakhir, kepuasan kerja dari karyawan yang bekerja di UKM tersebut. Kalau kita kaitkan dengan teori ekspektansi atau teori harapan, dalam kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia, maka 3 hal ini harus seimbang. Jadi usaha yang dikeluarkan oleh karyawan itu adalah usaha semaksimal mungkin sehingga kinerjanya bagus dan akhirnya dia mendapatkan rewards yang sesuai. Rewards ini macam-macam, kan kita sudah bahas sebelumnya. Rewards ada yang bentuknya finansial, ada yang bentuknya non finansial. Jadi tidak selalu rewards diukur dengan uang. Lalu ada juga metode MBO, Management by Objectives. Nah, jadi yang pertama kali harus dilakukan UKM adalah menentukan tujuannya. UKM ini tujuannya mau jadi apa sih? Lalu setelah itu, setelah menentukan tujuan si UKM, tujuan organisasi, tentukanlah tujuan dari si pegawainya. Jadi indikator-indikator performa karyawan UKM itu apa saja. Setelah itu barulah dimonitor bagaimana performanya, kinerjanya, lalu dievaluasi, lalu diberikan umpan balik, diberikan feedback terhadap kinerja si karyawannya. Nah, dari situ baru ada performance appraisal, diberikan penilaian kinerjanya. Apakah sudah sesuai dengan tujuan karyawan tadi, sudah sesuai dengan indikator karyawan tersebut, sudah sesuai dengan tujuan dari organisasi. Dan yang terakhir, pada umumnya praktik-praktik manajemen sumber daya manusia dalam UKM ini, yang pertama pasti di rekrutmen dan seleksi ini juga terlihat. Perencanaan karir apabila UKM-nya semakin lama semakin besar, kemudian penilaian kinerja karyawan, training. Nah, biasanya training ini karena UKM misalkan dimulainya dari masih kecil, biasanya training ini informal, jadi biasanya hanya misalkan si pemilik mengajarkan ke karyawannya bagaimana sih cara melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, nah, meningkatkan keterlibatan pegawai. Bisa saja misalkan si ownernya dia menyediakan mes atau rumah kontrakan lah buat si pegawainya, dan semua ini akan mempengaruhi kinerja pegawainya. Oke, sekian materi kita. Jangan lupa kalian belajar untuk ujian akhir semester. Pastikan pada saat menjawab ujian akhir semester, jangan hanya paraphrase, jadi kalian
kalian paraphrase. Jadi apabila kalian menemukan sumber dari sebuah jurnal, dari sebuah buku, jangan mengambil sumber dari website, apalagi dari Wikipedia, dari blog, Kompasiana, dan sejenisnya. Ambillah dari jurnal atau dari buku, kalian paraphrase dengan kata-kata kalian sendiri untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Salam sehat semua dan sampai